Cevimal. Selain pelaporan prediktif ada juga LMS. Nah, enaknya apa sekarang LMS-nya sudah terintegrasi. Sangat berbeda dengan pola kita yang lama. Jangankan LMS-nya, situnya juga Bapak Ibu mungkin mengakses yang FIS AKD Unpas ACID/FIS. Nanti yang dari teknik akan akses /FT dan lain-lain. Jadi nanti setiap fakultas punya subdomain sendiri karena memang sebenarnya terpisah gitu ya. Terpisah dan nggak seragam fiturnya. Ada di FIS fiturnya A, B, C, D, mungkin di fakultas lain ada sampai J gitu ya. Dan ini yang kita mau seragamkan di situ 2. Jadi mau fakultas apapun itu semuanya pakai situ 2 ini dan alamatnya sama gitu ya. situ2.unpas.ac.id. Itu tadi pelaporan PDDikti, learning management system yang sudah terintegrasi, kemudian juga sudah mengcover MBKM, kemudian juga bisa juga mengakomodasi pola kuliah yang modelnya sistem blok, misalnya di Fakultas Kedokteran, juga bisa ada rekam bimbingan, baik bimbingan untuk perwalian maupun nanti bimbingan tugas akhir. Selain itu, untuk kita sebagai pengelola juga itu ada helpdesk-nya. Jadi, kalau ada kendala-kendala, nggak harus kontak nanti misalnya Pak Wanri, Pak Yon, atau Pak Riku, tapi ada helpdesk yang bisa kita gunakan untuk chatting gitu ya. Nah, itu langsung dibalas sampai jam 8 malam operasionalnya. Kemudian juga sudah mendukung multi platform. Jadi tidak hanya web base ya, walaupun memang web base-nya bisa dibuka di laptop, di komputer maupun di handphone sudah mobile friendly, tapi ya, untuk LMS-nya juga disediakan dalam platform mobile atau bisa digunakan di handphone baik Android maupun iOS. Jadi Bapak Ibu bisa download nanti untuk LMS-nya di handphone masing-masing. Sebenarnya jika kita bicara situ 2, ada banyak sekali modul ya. Ada banyak sekali modul. Yang pertama itu siakat kita sebutnya untuk yang akademiknya. Kemudian untuk learning management systemnya ada Edlink. Kemudian sekarang juga sudah aktif modul untuk pembayaran. Yang sekarang aktif itu untuk pembayaran kuliah itu bisa melalui Tokopedia. Untuk bank itu lagi diproses. Sudah kami proses, sekarang posisinya ada di BNI Pusat dan Mandiri Pusat, jadi ketika mungkin minggu depan itu sudah bisa available pembayaran lewat kanal bank tadi, yang sekarang sudah bisa Bapak Ibu gunakan mulai tanggal 31 Agustus kemarin adalah pembayaran melalui e-commerce Tokopedia. Saya juga dikomplain di beberapa fakultas oleh ibu-ibu, kenapa nggak Shopee katanya, ya. Itu nanti kita ajukan juga untuk Shopee karena ibu-ibu mayoritas pakainya Shopee gitu. Jadi selain sistem akademik, kemudian LMS-nya Edlink, juga ada modul pembayaran yang sudah terintegrasi. Jadi bayar sekarang, aktif sekarang gitu. Jadi nggak ada lagi istilah misalnya bayar kemudian aktif, itu yang ditemukan di semua fakultas kita gitu. Yang paling banyak digunakan oleh fakultas adalah provider. Nah ini yang tadi sangat membantu tim pelaporan baik di prodi, fakultas maupun universitas dalam memperbaiki data-data di PDDikti. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ini harus jadi constraint bersama. Untuk sudah dipatok oleh Ketua LL Dikti, jika pelaporan kita nggak 100%, beliau itu nggak akan datang wisuda, Bu. Jadi memang pelaporan kita harus 100%, baru beliau mau hadir saat wisuda. Nah, kalau nggak 100% beliau nggak akan mau. Kemudian memang ada bicara PDDikti itu ada waktu-waktu pelaporannya. Misalnya untuk semua kegiatan akademik di semester ganjil harus closing April ya, 30 April di setiap tahunnya. Kemudian untuk yang genap itu di 31 Oktober. Nah, jadi lewat dari sana itu kita nggak akan bisa melaporkan kegiatan KBM yang berlangsung gitu ya. Jadi memang harus dari sisi waktu kita harus comply. Nah, ketika lewat itu akan repot sekali untuk melakukan pembukaan periodenya. Jadi prodi nanti kirim surat ke fakultas, fakultas kirim ke WR1, WR1 nanti request ke rektor, rektor akan buat surat ke LL Dikti yang harus ditandatangani juga oleh ketua yayasan. Nah, inilah yang mungkin nanti Bu Dekan jadi ditegur oleh Pak Rektor kalau misalnya ada pembukaan periode yang nggak seharusnya gitu ya.
apalagi sering. Makanya harus sama-sama kita coba dari sekarang kita comply terhadap waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau nggak kita ikutin ya nanti ada dampak ke hal-hal lainnya, misalnya sister, kemudian nanti ranking kita di LLDikti. Tadi ekosistemnya Bapak Ibu, kemudian nanti yang kita akan gunakan yang ada di bawah ya, Siakat Cloud, kemudian untuk dosen itu kita nanti menggunakan Edlink, LMS-nya namanya Edlink. Nah enaknya nanti Edlink juga tidak hanya kita gunakan nanti untuk kuliah sebenarnya, misalnya dari FIS mau membuat kayak kelas umum ya, atau kelas yang nanti bisa di-share ke semua pengguna Edlink. Jadi nggak hanya Unpas yang menggunakan Edlink, tapi ada sekitar 300-an yang aktif ya, perguruan tinggi di Indonesia itu yang pakai Edlink ini. Jadi bisa share kelas sebenarnya. Jadi kalau mau tukar kelas atau mau belajar hal lainnya itu bisa melalui platform Edlink ini. Nah, apa yang kita akan lakukan hari ini? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan terkait di mana kita tadi ya platform untuk Situ 2 ini ada apa saja. Yang nanti kita gunakan untuk pengajaran itu untuk Bapak Ibu dosen adalah modul akademiknya, jadi SIM akademik kalau di sana, kemudian ada Edlink sebagai LMS-nya. Nah, lalu apalagi yang kita lakukan, kita akan coba nanti login ke Situ 2-nya. Loginnya menggunakan username dan passwordnya secara default itu masih NIDN. Nah, atau yang belum dapat NIDN nanti bisa menghubungin Pak Riku ya atau Pak Wandri. Nanti terkait untuk ada kode dosen ya. Jadi selain NIDN yang sudah didaftarkan oleh teman-teman di fakultas itu adalah ada kode dosen khusus nanti yang belum ada NIDN-nya. Nah, jika sudah bisa login, nanti kita coba entry rencana perkuliahan, RPS-nya. Kenapa perlu kita entry? Ini bisa kita gunakan nanti untuk evaluasi. Misalnya, pertemuan pertama harusnya bahas apa, realisasinya seperti apa. Dan untuk prodi-prodi yang akan akreditasi menggunakan LAM itu basisnya OBE, jadi outcome based. Jadi memang perlu banget kita cek perencanaannya seperti apa, realisasi seperti apa, capaian pembelajarannya seperti apa, itu sangat penting dilakukan di saat kita awal-awal semester seperti ini ya. Selanjutnya nanti kita coba untuk pelaksanaan proses perkuliahannya. Mulai setelah RPS kita coba upload bahan ajar tadi bisa macam-macam, kemudian ada materi, ada kuis ya, ada tes juga, itu kemudian lanjut ke pembukaan sesinya atau pertemuan, dan berikutnya itu mencoba melakukan presensi melalui QR code ya. Nggak tahu saya di FIS sebelumnya Bu ada penggunaan fingerprint nggak? Ya nggak apa-apa Bu, karena touch itu sudah dilarang sekarang kan. Jadi kalau bisa touchless. Nah, sekarang seragam, kalau kemarin ada fakultas yang pakai fingerprint, ada yang enggak. Nah, sekarang semuanya seragam nanti pakai QR code. Seperti kita nyeken peduli lindungi, kalau misalnya praktek-praktek yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir ini ya, kayak scan peduli lindungin aja, tapi scan-nya nanti menggunakan Edlink mobile. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mari kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa dicoba dulu untuk loginnya menggunakan username dan passwordnya secara default itu NIDN. Mungkin ada yang mau jadi sukarelawan untuk share screen, biar nanti saya pandu. Bu Regin bisa tunjuk siapa Bu? Asep Denny mungkin bisa praktek langsung nggak? Memungkinkan? Suaranya belum masuk Bu. Oh, Pak Asep Denny mungkin bisa langsung praktek nggak? Bapak memungkinkan nggak sekarang? Bisa masuk? Siap. Ya, mungkin Pak Ade bisa bantu kita.
Sebentar, Pak Ade nanti di share screen aja, coba login dulu. Sebentar. Sambil saya pandu nanti. Nanti belum buka nanti ya. Oke Pak, nah, ditunggu. Sambil nunggu Pak Ade, saya coba lanjut sebentar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu login, itu ada menu seperti ini Bapak Ibu. Ada Adlink, SIM akademik, akreditasi, CBT, maupun ada SIM kepegawaian. Terkait dengan data-data kita untuk sebagai dosen itu adanya di SIM kepegawaian. Mungkin nanti ada juga irisannya dengan akreditasi terkait dengan kalau di Unpas itu sudah ada Siti Sabto. Nah, sebenarnya di situ 2 ini sudah ada modul yang mirip dengan Siti Sabto. Jadi FIS juga bisa langsung menggunakan SIM akreditasi ini sebenarnya. Ada CBT. Nah, untuk tes-tes online sebenarnya fokusnya memang ke CBT seperti yang kita gunakan untuk USM kemarin, itu secara online bisa dilakukan melalui CBT. Walaupun sebenarnya di Adlink juga untuk LMS-nya sudah ada fitur-fitur yang mirip, dan kemarin saya sudah disampaikan oleh vendornya itu Adlink itu fiturnya sebenarnya sudah melampaui yang ada di CBT gitu ya. Jadi nanti ada proctoring ya istilahnya Bapak Ibu. Kalau kita ujian online itu kita bisa cek mahasiswa itu dia gonta-ganti tab nggak, copas nggak. Kalau dia ada on cam-nya nanti terdeteksi siapa sih yang culang-cileng gitu ya. Toleh kiri kanan itu nanti tercatat. Jadi memang ada fitur proctoring-nya di sana. Beda dengan misalnya kalau kita kemarin pakai ECL itu nggak ada, termasuk juga yang basisnya Moodle itu nggak ada proctoring-nya. Jadi nanti yang kita gunakan hanya 2 ini ya Bapak Ibu. Pak Ade sudah siap? Sudah, tinggal di ini. Share screen Pak ya? Oke Pak, saya tutup. Oh, Pak Ade belum bisa share screen. Sebentar. Oh, sudah bisa Pak? Sudah saya close tadi saya. Oh, sudah login Pak ya? Oke, sudah login. Berarti kita masuk ke tahap berikutnya itu Pak, kita akan isi RPS Pak ya, isi RPS. Nah, yang bisa mengisi RPS ini nanti adalah dosen yang diset sebagai koordinator MK. Nah, yang tidak diset sebagai koordinator MK itu nanti bisa isi RPS karena memang polanya ya cukup sekali aja ngisinya untuk satu mata kuliah. Jadi jika mata kuliah itu nanti digunakan di misalnya 2-3 kelas, itu sudah nggak perlu lagi isi RPS-nya. Di modul SIM akademiknya Pak, silakan diklik. Oke, aku dosen. Nah, kemudian, ini dashboard Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat beragam informasi, mulai dari yang di atas. Kang Ade, itu Pak diapain Kang Ade? Oh, udah jalan lagi. Wi-Fi-nya Pak. Gara-gara ini ya, nyuruh nambahin beban Pak Ade, jadi saya di-kick dari Zoom-nya. Itu Bapak Ibu, jadi ada dashboard ini, bisa kita lihat beragam informasi, termasuk juga di bawah itu ada jadwal mengajar. Yang aktif sekarang semester ganjil 2000. Listnya ada di sebelah bawah itu ya. Jadi ada tinjauan seni dan sastra. Kelasnya kelas 01 atau kelas A. Jadwalnya
sebentar, ini Senin ya, Senin jam 10.50 sampai 12.30. Nah, kemudian di sebelah kanan lagi itu ada Bapak Ibu realisasi perkuliahan, itu bisa dilihat juga. Presensi mahasiswa juga bisa kita lihat di sana sampai ke pengisian nilai. Bisa di-scroll lagi Pak Ade ke bawah. Nah, ada validasi KRS juga itu terkait anak bimbingan. Jadi kalau ada yang perwalian tadi, kemudian kita belum validasi KRS-nya atau belum approve, itu tampil juga nanti di sini. Kemudian yang hijau itu bukan iklan Pak, itu memang disematkan di sana untuk untuk LMS-nya. Jadi kalau belum ada yang belum bisa akses, itu bisa klik di sana aja, termasuk nanti bisa diarahkan ke aplikasi mobile-nya. Nah, karena modelnya AdLinks ini seperti marketplace Bapak Ibu ya, tapi untuk kelas itu di sana ada berita-berita. Nah, tapi berita-beritanya ini selalu terkait dengan akademik ya, baik kampus maupun nanti urusan regulasi-regulasi dari kementerian. Jadi saya senang kalau misalnya pakai AdLink di mobile itu saya bisa baca berita-berita terkait pendidikan tinggi gitu ya, atau terkait pendidikan di Indonesia. Jadi bisa kita lihat juga dari AdLink-nya. Oke, kemudian, nah ini Bapak Ibu kalau dilihat di kanan ada informasi terbaru. Itu adalah pengumuman. Nah, sebenarnya pengumumannya itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dari fakultas mana saja, dan bisa nanti dilihat oleh baik dosen dan mahasiswa. Ini juga bisa disetting nanti hanya untuk hanya informasi-informasi yang relevan terhadap kita, misalnya di BIS, itu bisa kelihatan di BIS. Tapi kalau lihat tadi, Pak Ade itu pas login awal kelihatan, pas pilih akademik ya, akademik, dosennya memang di setnya di level universitas, jadi kelihatan juga yang lain-lain. Nah, di mana kita input RPS atau mengentrikan keterangan-keterangan di RPS, itu di atas Pak Ade. Ke atas ada menu-menunya, di jadwal. Oke. Coba cari mata kuliah Pak, di perkuliahan. Tampilannya beda. Oke, di perkuliahan mata kuliah, diklik Pak. Nah, kenapa kosong? Karena Pak Ade belum di-assign sebagai koor MK. Pak Riko atau Pak Wandri bisa di-assign Pak Ade jadi koor MK tadi apa Pak? Mata kuliahnya yang diampu. Kita bisa lihat jadwal semester ini Pak. Nah. Klik ya ke bawah. Nah. Yang tinjauan seni dan sastra. Kurang ganteng profilnya Kang Ade. Dosen penanggung jawabnya. Profilnya Kang Ade kurang ganteng. Nah, nanti perlu teman-teman di fakultas itu mengassign siapa PIC-nya atau penanggung jawab mata kuliahnya, biar nanti para penanggung jawab mata kuliah ini bisa mengentrikan RPS-nya. Cara ngisinya di mana RPS? Sambil nunggu Pak Ade boleh klik-klik yang lain, misalnya detail pegawai, jadwal minggu ini, jadwal mengajar, ujian tugas akhir. Pak, cara masukin RPS aja dulu Pak, biar nggak pusing. Oh iya. Oh, kumaha carana? Ini sambil nunggu Pak, sambil nunggu di assign or MK-nya. Sudah? Oke, Pak Ade kembali lagi ke perkuliahan. Mata kuliah. Lalu kemana? Yang mata kuliah Pak Ade.
ke mata kuliah. Nah, sekarang sudah keluar ya. Pak Riko, kita pilih yang mana Pak Riko kode kurikulumnya? Yang 221 yang di atas ya? Oke. Pak, diklik yang matanya Pak. 2021. Yang sebelah kanan ada aksi itu. Yang warna biru, yang mata, itu detail, klik ya. Nah, di sini sudah ada Pak informasi awalnya. Kemudian kita klik yang di kirinya RPS. Diedit Pak. Kan di sini masih kosong ya? Iya. Boleh Pak diedit sebelah kanan. Nah, di sini ada entrian itu mulai dari CPL Prodi, CPMK, kemudian ada lagi di bawahnya nanti termasuk textbooknya ada sumber referensinya apa saja, pustaka utama, ada juga pustaka pendukung, materi pembelajaran. Ini semuanya sebenarnya ada Pak di format RPS yang sudah diberlakukan di Unpas sebenarnya. Nanti terakhir kita bisa juga upload dokumen PDF-nya, biar mahasiswa juga bisa download. Nah, kalau bisa di-download, kenapa sih harus di-entry? Nah, nanti perlu di-entry itu biar keterangan-keterangan ini tampil di adlinks-nya nanti. Boleh Pak Ade, jika sudah ada RPS-nya boleh dicoba aja di-entry. Nah, udah ada di laptop. Untuk presensinya, Pak, Suaranya kurang terdengar sih, Pak. Kenapa, Pak? Untuk presensi, Pak, gimana, Pak? Presensi? Ya. Nanti, Pak, kita coba RPS dulu, Pak. Oh, RPS dulu ya. Tadi urutannya kita coba mulai dari RPS. Kenapa? Karena informasi RPS ini dibutuhkan nanti di adlink. Jadi ketika mahasiswa sudah masuk adlink, profil untuk mata kuliah itu nanti bisa dilihat berdasarkan apa yang kita entrykan di RPS, Bapak Ibu. Setelah itu baru nanti kita coba buka kelasnya dan melakukan presensi tadi. Oke. Bisa dicopas ya Bapak Ibu ya, nanti dari PDF yang sudah ada. Bisa. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dicoba juga untuk entry RPS-nya, biar nanti kita cek. Masih kosong, Pak ya? Nanti ada deskripsi singkat mata kuliah, juga ada versi bahasa Inggrisnya, bisa ditranslate di Google Bapak Ibu, kecuali yang prodi yang bahasa Inggris ya. Harus ketik. Oh, kalau datanya masih kosong tuh harus diapain dulu oleh fakultasnya? Untuk dosen pengampunya ya.
Nunggu kaum muda aja. Bapak Ibu mangga kalau ada yang mau isi RPS tapi mata kuliahnya nggak tampil boleh di chat aja. Saya Pak. RPS-nya satu-satu Pak, bukan di-upload. Oh ya, jadi tetap perlu di-entry Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita upload kan yang bisa itu dilakukan adalah download nanti ya, satu dokumen. Nah, kalau untuk keterangan-keterangannya itu perlu di-entry-kan seperti yang dilakukan Pak Ade sekarang. Nanti kita lihat di add links tampilannya seperti apa gitu. Wah, ini di chat ada yang nulis Yakat Cloud ya. Bapak Ibu sebenarnya alamat official Unpasnya situ 2 Unpas HCD, tapi nanti bisa juga mengakses alamat unpas.siakatcloud.com. Jadi misalnya ada kendala di domain name sistem kita di Unpas, nanti kita bisa akses pakai nama domain yang disediakan oleh vendornya ya. Nah, kalau kita pakai yang alamat domain Unpas itu bantu bantu ranking Webometrics kita sebenarnya. Oke, PowerPoint. Mungkin ada Zoom juga Pak ya, perangkat lunaknya. Sekadar informasi Bapak Ibu, jadi untuk conference-nya, video conference-nya, sebenarnya kita juga bisa menggunakan Google Meet nanti. Google Meet yang yang sesuai dengan email dosennya. Nah, kita kan sudah punya pasundan mail yang alamatnya @unpas.cd, itu Bapak Ibu bisa pakai saja. Kenapa? Karena fiturnya sudah lengkap kalau untuk Google Meet-nya. Nah, ini Bapak Ibu Pak Ade mau out ya tadi ya. Jadi selain kita ketikan, nanti ini bisa perlu juga diupload dokumennya. Sudah dipilih Pak dokumennya Pak? Cari PDF kan dulu ya. Kita lihat dulu ya Pak. Oh iya, yang Pak Hawi tunggu sebentar Pak. Nanti di-assign dulu mata kuliahnya ya agar Pak Hawi nanti bisa entry RPS-nya. Sudah? Nanti dijawab oleh Pak Riku ya di chat ya, jika sudah di-assign. Udah Pak Riko, tinggal Pak, kalau sudah tinggal diklik simpan yang warna hijau. Sudah. Oke, nah ini sudah rapi. Sip. Detailnya bisa Pak, coba klik rincian RPS-nya. Rincian RPS. Nanti ini kalau tadi CPMK, ini sudah sampai ke sub CPMK. Nah, ini sudah ada penilaian nanti ya, metode pembelajaran. Sebenarnya memang detail dari RPS harusnya ada. Jika mau ditambahkan bisa nanti termasuk, coba diklik rencana evaluasi Pak.
Nah, ini sudah ada beberapa item nanti yang bisa kita gunakan, mulai dari nanti komponennya evaluasinya itu aktivitas partisipasi, hasil proyek, kemudian kognitif, jadi melalui tugas, kuis, ujian tengah semester maupun UAS. Nah, ini mungkin bisa kita skip dulu Pak ya. Yang penting tadi yang RPS-nya yang pertama sudah diisi, walaupun nanti perlu kita lengkapin juga, apalagi saat akreditasi itu perlu kita lengkapi semua, sehingga selama proses perkuliahan ini bisa kita lakukan entry realisasinya gitu. Oke, kendala sampai ke entry RPS-nya selain Pak Awe. Maaf, boleh bertanya? Iya, silahkan Ibu Yeni. Ya, saya ini udah buka ya. Kemana Pas suaranya? cari RPS-nya di mana ya? Nggak ketemu ini. Wah, itu sama itu dengan saya, Bu. Ya, Katanya udah dibuka, tapi RPS-nya di mana? Oke. Saya juga Pak. Bu, ini tadi bisa bisa share screen tadi. Kalau sudah login, Ikut, kemudian ya. nanti Ya, masuk Prof. ke Fadli. SIM akademik, lalu buka menu perkuliahan. yang di atas, pilih Ya. mata kuliah. Itu yang Ya, ditunjukkan bentar oleh ya Pak. Pak Ade. Ini saya udah ke Mata kuliah. perkuliahan. Nah, di perkuliahan, Entry mata RPS-nya kuliah, tadi ada di sebelah kiri submenunya, mulai dari data mata kuliah ada RPS. Nah, diklik yang RPS-nya nanti Bu Yeni. di sebelah kiri. Sebelah kiri Bu. Oh, yang Ise garis ya? 3 Bu itu ya? Ise, mangga Bu Ise. Ini saya belum bisa login, Pak. Pakai INDN kan ya, Pak? Gimana suaranya? Bu Su tanya, nggak bisa login, apakah harus pakai NIDN? Iya, pakai INDN kan ya? Oh, silakan coba lagi Bu, kata Pak Oyon. Iya, barusan teh sudah 2 kali. Bu Ise sudah disetkan dengan NIDN-nya, boleh dicoba lagi? Oh gitu, iya. Coba. Saya mah masih kosong mata kuliahnya Pak. RPS Pak saya kayak perkuliahan. Terus ini ada ininya tuh Pak. Kita di itu RPS tak. Data mata kuliah RPS tuh itu. Tapi bisa jawabin. Jangan mau gitu. Pakai apapun bisa diulang lagi. Maaf Pak, di ini di perkuliahan, di mata kuliah dikliknya belum ada nama ininya mata kuliahnya. Oh, mata kuliahnya. Iya Bu. Iya, Itu masih berarti kosong. Tapi perlu ketika kita set dibuka, dulu. iya, tapi ketika dibuka di akademik Jadwal ada gitu, iya. Ya, karena beda Bu, yang tadi itu adalah jadwal mengajar. Ya, Nah, ketika kita klik perkuliahan, kemudian mata kuliah, itu daftar mata kuliah yang kita jadi koordinatornya Bu, atau penanggung oh jawab mata gitu, kuliah. iya, iya. Nah, kalau belum ada berarti memang perlu di-assign, nanti Ibu bisa minta ke tim di fakultas, Pak Riku, Pak Wandri, sama Pak Oyon untuk di-setkan. Udah di-set belum Pak? Mungkin belum di set ya ini, sehingga Ya, betul, mata Bu. kuliahnya belum muncul ya. Iya Bapak dan Ibu, diinformasikan dari akademik fakultas itu kan memang belum mengeset semua dosen menjadi pengisi RPS di mata kuliahnya, karena kan banyak mata kuliah yang tim teaching. Jadi siapa yang berhak mengisi RPS-nya kami belum bisa dapat listnya gitu. Oh, Jadi gitu. ya mungkin kalau untuk Bu Yeni kan ini sendiri ya bahasa Inggris Ya, itu. iya di Ya. musik sendiri. Ya di musik ya, nanti coba disetkan sekarang ya. Boleh ya. Biar bisa langsung gitu Bu ini RPS-nya. Kalau yang untuk tim teaching kami minta konfirmasi Kaprodinya aja untuk siapa yang mengisikan. Ini belum berhasil, Pak. Sudah 2 kali login. Siap Bu, nanti Oh, saya coba sebentar. set ya Bu. Saya sama Boning coba set Dan- untuk tim teaching. Boleh, Pak Ade, mungkin Pak Bu Isya gantian share screen, kita coba lihat. Oh di itu Kendalanya Bu, mana? di sastra Bu. Pak. Dosen sastra. Tapi nanti jangan kemana-mana Pak Ade ya. Kita Mainkan lanjutkan. Rob. Bu Isya mangga bisa share screen biar kita lihat Oh. masalahnya di mana. Coba tadi teh harus buka dulu itu ya, Pak ya?
buka dulu ininya ya, situsnya dulu ya. Ya, Tadi situ 2.4.1cd. sebentar, tadi tuh dari sini saya bukanya. Iya. Itu paling mudah adalah ketika yang ada mata kuliahnya. Mata kuliah itu adalah fokus dalam judul. Misalnya ada kelas gender, hubungan dan seksualitas. Lihat, Pak. Dan bisa dibahas. Sudah. Oke, coba Bu, dicoba. Ya, nah DN-nya ini kan sebentar Pak. Ini nggak tahu suka gini, suka masih loading di NDN-nya. Ini banyak karya musik yang melemahkan diri. bentar Pak. Tadi apa? Suka putus tiba-tiba. Udah putus tiba-tiba sarua berarti. Gitu we aya deui. Foto. Iya. Nol 17. Satu. Ini passwordnya membuat baru lagi ya Pak ya? Enggak Bu, Ibu masukkan aja NIDN lagi. Kalau belum pernah login, passwordnya NIDN juga. Oh gitu ya. Oh saya pikir Pak passwordnya. Kecuali Ibu udah pernah masuk dan ganti, nah baru. Oh gitu. Tadi saya bikin baru. Kalau gitu udah bisa. Tadi saya pikir pakai passwordnya baru, ternyata masih memakai INDN ya Pak ya? Ya. Oh. Ini Bu, Ibu bisa apa? Ibu bisa ketik dulu yang password lamanya, itu NIDN yang paling atas, kemudian nomor 2 dan 3 itu password barunya. Oh gitu ya. Ya. INDN-nya masih tetap yang barusan ya Pak ya? Pak Mulia, punten menyelang sedikit. Ya Pak. Ini untuk isi RPS itu di Rijen RPS setiap pertemuan harus diisi Pak. Betul Pak, idealnya seperti itu karena kita nanti gunakan untuk evaluasi Pak. Jadi misalnya nih pertemuan 1 saya rencananya A, nanti pas pertemuan 1 dilaksanakan kita akan isi realisasinya Pak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak gitu. Nah itu nanti ketika akreditasi kita ditanya oleh asesor Pak, ya kita bisa apa? Kita ada bukti gitu ya. Ini rencananya, kemudian realisasi seperti ini, kemudian jika ada rapat-rapat evaluasi juga sudah ada rekamannya di sini Pak. Kan di RPS Pak, di format RPS normal kan CPL-nya kan sama Pak ya setiap pertemuan, idealnya ya kalau ditulis nih CPL di awal di paling atas, misalkan di kolom paling atas di format kami itu CPL, kemudian CPMK, ada sub CPMK. Nah kalau di sini kita setiap pertemuan tuh harus mengisi itu sesuai dengan harapan sub CPMK kita berarti Pak ya? Atau betul, bisa Pak. sama semuanya? Bisa sama Pak, jadi ada 2 mazhab sebenarnya. Kalau Ban PT Pak, dia itu mewajibkan semuanya itu ada di setiap mata kuliah kan. Nah, kalau nanti di outcome base itu OBE nggak seperti itu Pak, jadi bisa disebar. Misalnya untuk CPL 12 ada di sekian mata kuliah, CPL 34 ada di mata kuliah yang lain, bisa gitu Pak. Tapi kalau emang polanya di FIS-nya CPL-nya sama, ya silakan Pak diketik aja Pak, sama. Oh iya, ya mungkin di DKV Pak ya, saya kan di DKV. Jadi nggak tahu juga kalau di prodi lain. Jadi kalau di DKV untuk satu mata kuliah CPL-nya itu pasti sama. Cuma yang membedakan materi pertemuan tadi ya, yang di poin pertama, pertemuan ke-1 sub CPMK-nya harusnya sama kalau di kita. Yang membedakanlah materi per pertemuan, gitu loh maksudnya Pak. Jadi kita bisa menyamakan isi sub CPMK, indikator penilaian itu sebetulnya sekali aja copy paste untuk sampai 14 pertemuan Pak ya.
Oh iya, bisa gitu Pak. Sesuai dengan yang apa, yang dokumen yang resminya di Ya, cafe-nya aja Pak. Nah, Prodi. Oke, siap. Makasih Pak. sama-sama Pak. Bu Isu udah bisa? Ya. Bapak Ibu nanti penting kita untuk menggunakan email yang aktif ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu lupa nanti passwordnya apa, itu Bapak Ibu bisa pakai fitur lupa password yang di depan. Dan itu real time. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nih nanti nge-WA Pak Wandri misalnya. Pak Wandri saya lupa password saya apa? Ibu aja lupa, apalagi Pak Wandri ini nggak tahu. Nah, jadi bisa pakai fitur lupa password gitu ya. Kalau pengalaman saya, kalau sistem yang lama kita reset passwordnya, role-nya jadi berubah. Nah kalau yang ini alhamdulillah enggak Bu. Jadi real time kita bisa langsung ganti password barunya ketika email kita valid. Nah, di sana ada 2 email yang ditanyakan, ada email pribadi dan email kampus. Email kampusnya kita gunakan yang Pasundan Mail, yang alamatnya @unpas.ac.id. Nanti ada banyak kelebihan nanti Bapak Ibu dibandingkan kita pakai Gmail yang umum ya, terutama dalam sisi kapasitas penyimpanan. Baik, Pak Ade, kita lanjut Pak Ade. Pak Ade bisa share screen. Ya Bu Isu. Kan saya ini dosen LB ya di Unpasnya. Kemudian di situ kan ada 2 email. Yang satu email, jadi email kampusnya saya memakai yang Gmail. Yang pribadinya malah jadi di situ muncul yang nama email saya yang Unpad, Pak. Jadi gimana ya? Nggak apa-apa sebenarnya Bu. Tapi nanti ini aja kapasitasnya yang beda Bu. Karena kalau pakai email yang Unpas.ac.id, kita kapasitas penyimpanannya itu unlimited Bu. Ya, tapi ya, berarti saya harus meminta emailnya Unpas ya. Sedangkan saya kan dosen tamu ya. Yang apakah harus saya meminta juga ya? Karena sekarang ini saya memakai yang tadi yang kampusnya yang pribadi saya. Ya, kalau harus sih enggak sebenarnya Bu. Tapi kalau Ibu mau bisa request nanti sama tim di fakultas Pak. Iya, bangga. Iya. Nuhun Pak. Sama-sama Bu. Oke, ini sudah. Kita sampai ke RPS aja Pak ya. Rincian RPS sama rencana evaluasi nanti bisa di entry masing-masing. Kalau kita entry detail di sini sekarang nanti sampai Isya. RPS. Oke Pak, kita lanjut ke beranda lagi Pak. Beranda. Ke beranda. Tadi tinjauan seni dan sastra. Beranda. Mang Ikin ngertos tuh Mang Ikin. Ngertos lah. Sih kan betul. Itu Pak Jawot, ngertos nggak Pak Jawot? Ada generasi muda generasi muda aja. Masih bingung ya klik apa ini. Pak Asep, Pak Ade ini bisa, ini kan ada presensi mahasiswa, nanti ada realisasi, kemudian ada kelas Adlinks. Nah, kita akan coba lihat ya, tadi yang di-entry-kan RPS itu informasinya muncul di mana, adanya di kelas Adlinks, sekalian kita mau upload bahan ajarnya. Oke, buka di Adlinks Pak. Sip. Nah, ini langsung, sebenarnya ini halaman LMS-nya Bapak Ibu untuk mata kuliah ini, kelas ini ya. Untuk mata kuliah tinjauan seni dan sastra, kelas 01 atau kelas A. Bapak Ibu, kalau ada gambar untuk mengilustrasikan mata kuliah ini, silakan diupload itu yang di kiri atas. Mau upload foto Bapak Ibu juga boleh gitu ya. Yang gambar apalagi yang itu Pak, yang di kiri itu Pak. Apalagi yang di kafe. Kalau di kafe kayaknya wajib ada gambarnya Pak. Jadi ilustrasi untuk mata kuliah itu gitu ya. Silakan nanti bisa di-upload yang di kiri. Kemudian Pak bisa diklik dulu Pak yang informasi kelasnya di bawah itu. Informasi kelas atas dikit. Sorry. Ini informasinya, kemudian ke sesi pembelajaran Pak. Sesi pembelajaran. Nah, lihat Bapak Ibu,
yang di tengah ini ada rencana pembelajaran semester itu tadi yang Pak Ade input. Ada teksnya, tujuan instruksional umum, gambar ya? kemudian bisa Pak upload gambar. Klik Keren. yang pustaka Pak. Klik yang pustaka. Nah ini ada pustakanya Prima Dita Brani, kemudian yang 2009 dan 2014. Jadi kalau mahasiswa mau nanya Pak textbooknya apa, tinggal cek di sini aja nanti Pak. Nah, kalau kita klik lagi RPS-nya Pak, RPS-nya yang tadi yang rencana pembelajaran, yang atas tabnya ya, itu bisa di-download yang dokumen Bapak upload tadi, itu yang di bawah ya. Nah, kalau kita hanya upload, teks-teks ini atau keterangannya nggak ada Bapak Ibu. Makanya memang perlu kita entrykan teksnya atau deskripsinya. Oke. Nah, kita akan coba Bapak Ibu mulai nanti mengupload bahan ajar ya. Kalau dilihat ini, kalau Bapak Ibu lihat, coba di scroll ke bawah bisa Pak? Atau udah mentok? Oh, udah mentok. Berarti baru di set oleh tim di fakultas, pertemuannya hanya untuk sesi ke-1. Sesi ke-1 ini baru ada sesi 1 Pak ya. Normalnya kan kita 14 pertemuan kuliah, 7 sebelum UTS, 7 setelah UTS. Ini Bapak bisa klik ya Pak, topiknya. Bapak bisa edit. Gimana Pak Riko? Nah. Pak Oyon, hujan Bu. Nah, oh ya, tadi ada informasi dari sumber yang terpercaya, Pak Oyon. Untuk angkatan 2022 atau mahasiswa baru, itu sesinya baru di set 1 ya Bapak Ibu. Kalau untuk tingkat 2 dan seterusnya itu semester 3 lah. Itu sudah dibuat Pak ya, semua sesinya ya. Boleh diklik Pak. Sebentar, kalau ini belum. Rencana dan realisasi. Itu nanti Pak, kalau ini sudah beres. Sebentar. Belum, rencana. Ini buat evaluasi Pak, sebenarnya baik Pak, kita coba upload dulu ininya. Upload dulu jadwalnya. Bapak klik yang kiri Pak, yang ada kayak kotak-kotak kecil itu loh Pak. Bukan yang kiri Pak. Kiri. Yang ini? Yang kiri Pak. Di samping tidak ada topik dikit. Nah ya klik. Klik aja Pak, nggak apa-apa itu. Nah, klik aja, klik. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Nggak bisa. Ya Bapak klik teksnya aja, harusnya dia ini Pak, ke ini. Tidak terbuka. Ya. Sebentar. Itu yang teksnya nggak bisa diklik Pak ya? Nggak bisa. Sebentar. Oke Pak, kalau di saya ini bisa ya, saya klik nanti langsung ke sesi itu dan kita bisa buat bahan. Nah, ada 2 cara Pak. Jadi kalau nggak bisa kita klik tadi, oh ya itu sudah Pak, itu udah bisa ya? Sudah. Tadi Bapak ngeklik yang mana? Yang di bawahnya yang tadi yang apa? Yang teks itu. Oh iya, harusnya. Nah, sekarang kita bisa Pak. Ini untuk topiknya diisi Pak, yang diubah dulu. Bapak klik ubah, klik topiknya Pak. Itu pertemuan pertama ini untuk apa sih materinya? Boleh diklik Pak. Kan di RPS ada ya pertemuan 1 atau sesi 1 itu mau ngapain aja gitu.
Pak Ade ngajar hari pertama ya. Tapi enggak 12 September Bu, yang angkat tingkat 1 ya? Tingkat 1. Oktober, Pak. Bisa diubah sendiri, Bu ya. Sudah. Ya Pak, oke. Terus tujuan pembelajaran boleh Pak, mau diisi juga atau mau di skip dulu? Disimpan aja Pak kalau sudah. Disimpan. Oke. Bapak klik buat bahan Pak untuk upload, misalnya ada tugas atau mau upload materi Pak. Nah ini ada bahannya, ada materi, kuis, tugas, dan video conference ya. Jadi silakan nanti Bapak tinggal pilih gitu ya. Bapak tinggal pilih mau upload misalnya materi, klik aja dulu materinya. Dan ini Bapak Ibu sekali lagi, materinya ini bisa kita kasih gambar juga. Tapi yang penting dokumennya dulu aja Pak. Nah, kalau sudah ada materinya Pak, yang materi pertama boleh diupload, mau PDF atau PPT-nya. Nah, coba di-post sebentar Pak. Pak Ade, scroll ke atas. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan tadi, kenapa kita perlu ada Gmail ya, atau nanti Passmail. Karena untuk penyimpanan upload ini, itu penyimpanannya ada tiga sumber ya. Nanti ada personal, jadi setiap dosen itu hanya dikasih 100 mega Bu. Ini yang tersimpan di server Erdings-nya. Kemudian universitas juga ada kapasitasnya, yang di perguruan tinggi itu bisa ada kapasitasnya juga. Nah, yang ketiga ada Google Drive. Kalau Bapak Ibu nanti mau ngupload video, kan kalau kita di LMS atau di ECL kita cuma linknya aja. Nah, kalau Bapak Ibu benar-benar videonya mau diupload, Bapak Ibu silakan gunakan yang Google Drive. Nanti makanya emailnya memang harus kita entry tadi ya. Pak, bisa diklik yang Google Drive Pak. Nah itu nanti silakan kalau misalnya mau disambungkan ke Google Drive-nya. Nah sementara coba dulu Pak ya, tadi upload Pak yang personal Pak, mangga Pak. Ya kalau sudah ada boleh tambah. Kalau di fotografi dan film mungkin banyak contoh-contoh film ya Bapak Ibu ya. Nah kalau memang foto dan filmnya ini kita nggak boleh publish, ya udah mendingan kita pakai Google Drive tadi, jangan kita upload di YouTube gitu ya. Bisa kita upload di Google Drive-nya aja. Oke, sudah disimpan aja Pak kalau sudah Pak. Ke bawah, pilih ya, yang bawah. Kalau yang atas tadi kita untuk ngambil dokumen biar masuk ke list itu. Nah, ketika sudah kita tinggal klik yang bawahnya. Oke. Materi pembelajaran 1. Oke. Ke bawah Pak. Boleh bisa diisi catatannya Pak. Boleh diisi catatannya misalnya
ada keterangan lainnya, mangga bisa diisi di sana. Kalau nggak ada, boleh ini Pak, boleh disimpan aja. Kalau saya suka saya tambahin keterangan Pak, silakan dibaca dulu sebelum bertanya. Oke, sudah Pak ya, sebentar saya cek dulu. Oke, sudah Pak di sini Pak, pengertian kreativitas dan pandangan tentang kreativitas. Senin 12 September 2022, kemudian bahannya sudah ada 1 bahan pembelajaran dibagikan. Oke, bisa kembali ke ini Pak, ke mana? Ke sesi pembelajaran. Ya, klik yang sesi pembelajaran, itu udah Pak ya. Bawah sudah lengkap untuk depannya. Kemudian Bapak bisa klik presensi Pak. Nah, belum bisa dilakukan. Oke, berarti nanti Pak kita kalau kemarin ada sisipan itu harusnya sudah bisa Pak ya. Kalau sekarang karena tanggalnya belum terpenuhi untuk tanggal 12, jadi nggak bisa dibuka. Nah, gimana kalau kasusnya lewat? Justru misalnya dosennya nggak bisa hadir untuk sesi itu, misalnya Pak Ade nggak bisa hadir nih, Senin tanggal 12 itu. Masih bisa dilakukan Pak presensinya. Jadi dia nggak boleh sebelum, tapi boleh setelah jamnya. Ya. Jadi kalaupun ada jadwal pengganti, nggak usah di absen yang jadwal sekarangnya, tinggal nanti di absennya, nanti mahasiswanya di jadwal pengganti aja, diaktifkan presensinya di jadwal penggantinya. Pak Ariku mau kita coba yang ini diubah? Sebentar Pak. Oh sudah ini. Ada kita ganti dulu jamnya sesinya mau kita majukan ya, nanti biar bisa tes presensi. Lupa. Tapi pesertanya masih kosong ya? Iya. Karena mungkin ini ya, belum terdaftar yang ini. Belum di ACC dosen wali Pak ya? Yang ini aja. Udah diubah jamnya? Cara merubahnya? Sebentar Pak, itu diubahnya sama ini Pak, sama tim di fakultas nanti, TMD. Tanggal 8, coba kami majuin dulu Pak. Tunggu sebentar ya Pak, kita lagi ubah dulu. Pak Sep udah ada fotonya di sini ya, keren nih. Pak sambil nunggu coba di back. Sinkron aja sama Riku ya. Di diskusi Pak ya, back lagi Pak, kembali tadi data kelas Bapak mana? Ruang kelas aja Pak. Nah ya itu, coba diskusi Pak. Yang di kiri ada nomor 2. Nah ini kelihatan Pak ya. Ini kelihatan tadi yang sudah Bapak upload. Nah, Bapak Ibu tadi yang dilakukan Pak Asep itu dia pilih dulu sesinya atau pertemuannya tadi ke 1, baru upload bahan ajar. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa langsung upload di yang atas tuh. Ada materi, tugas, kuis. Nah, nanti kita pilih sesinya yang mana. Jadi bisa
baca ya, pilih dulu sesinya atau rumahnya dulu, baru kita upload, atau mau langsung upload nanti baru pilih rumahnya atau sesi. Bisa. Oke Pak, sesi pembelajaran lagi Pak. Sesi pembelajaran lagi. Tadi sudah di ini ubah. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya, ada mulai sesi, kemudian ada presensi, dan ada rencana dan evaluasi tadi. Boleh dimulai sesi Pak. Ya, mulai. Oke. Nah, ketika sudah dimulai, disilang aja Pak. Lalu Bapak klik presensi. Nah, yang default Pak, ini bisa kita klik-klik aja mahasiswanya. H itu hadir, I izin, A absen, S sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya yang semuanya masuk gitu ya, Bapak Ibu bisa klik aja langsung di atas itu ada checklist tandai hadir semua gitu ya. Tuh. Tandai hadir semua. Coba tapi jangan disimpan dulu Pak ya. Ini kan kita masih coba-coba. Nah, untuk presensi yang menggunakan barcode itu ada di mana? Coba nah itu Pak, sudah ketemu ya. Enak ya Pak, eye catching ya. Nah ini Pak, nanti kalau di kelas kita, Bapak tampilkan QR code-nya, nanti mahasiswa melalui aplikasi AdLinks mereka scan barcode yang Pak Asep tampilkan. Ini saya izin Pak Asep jangan di close ya, saya mau share screen dulu. Yang tadi slide-nya sebentar. Saya mau share screen. Ini Bapak Ibu kalau lihat QR code-nya ini setiap 5 detik berubah. Jadi kalau ada temennya tuh di rumah tuh dikirimin QR code yang ini, nah, nanti sudah nggak bisa dipakai sebenarnya. Jadi memang dia tiap 5 detik akan diganti QR code-nya. Nah, ini saya izin dulu Pak Sep ya. Jadi bisa lewat web yang kita barusan gunakan ataupun lewat mobile nanti ya, lewat handphone. Linknya ada di App Store. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa di-download ya. Yang kiri ini di iPhone, di App Store, yang kanan ini di Google Play. Jadi bisa di-download aja nanti. Nah tampilannya kayak gimana? Nah ini yang tadi dilakukan oleh Pak Asep ya. Jadi di dosen itu polanya seperti yang Pak Asep perlihatkan tadi, yang contohkan. Kemudian di mahasiswa itu akan seperti ini Pak. Jadi ini adalah screenshot aplikasi AdLink di menu mahasiswanya. Nanti dia klik semua menu, tampil presensi QR code. Nah, kayak gimana nyekennya? Ini seperti di gambar ketiga. Jadi dia akan menyekan QR code yang Pak Asep tampilkan di kelas nanti. Dan jika berhasil, ini sudah ada atas nama siapa, kemudian pertemuan keberapa, status hadir, done. Ya. Nah, nanti otomatis di mana tadi yang Pak Asep tampilkan ya di daftarnya itu akan otomatis terklik gitu Pak ya, yang hadirnya itu akan otomatis terklik warna biru. Tuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Asep. Pak Asep bisa di-share lagi. Bapak Ibu ada yang mau nyoba nyeken ini nggak? Nanti kita kasih account mahasiswanya, tapi Bapak Ibu harus download dulu AdLinks-nya. Barcode untuk absen Pak? Ya Pak, jadi pura-pura kita jadi mahasiswa Pak, nyeken yang barcode yang ditampilkan. Ya. Tapi harus install dulu yang tadi Pak, yang AdLinks-nya. Bapak Ibu bisa download dulu di Google Play
maupun App Store. Link. Pak Riku, bisa disiapkan akun mahasiswanya yang ini? Udah, Pak. Gimana Pak Riku? Punten masuk untuk ngisi RPS-nya kemana tuh sini? Kenapa? Sama. Enggak Pak Wandrik. Enggak, Bu, saya masuk lagi satu di handphone biar bisa bisa share screen. Ngerti, share screen. Oh. Oh iya, Pak Asep di set dulu absen ya semuanya. Itu ditutup, ada silang di atas. Di AAA aja dulu Pak. Pak Rifki sudah dikirim passwordnya yang mana? Sebentar. Saya mau Oke, itu yang Pak Asep di AIN ya. Pak Asep bisa di close dulu share screen-nya. Oke. Nah ini Bapak Ibu aplikasi Adlink-nya. Saya akan login sebagai mahasiswa ya. Oke, ininya tuh. Ini oh, bisa. Saya akan login sebagai mahasiswa. Nanti Bapak Ibu juga pasti menunya sama seperti ini. Kita lanjutkannya pakai ID yang mana? Yang paling atas. Kita lanjutkan dengan ID siakatnya. Pilih universitas, tadi saya bilang yang pakai itu nggak cuma Unpas, tapi ratusan perguruan tinggi. Ini saya coba masukkan nomor induknya dulu. Yang mana Pak Riku tadi? 19 601
0027. Tadi passwordnya peace. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sekarang ada jadwal hari ini, Kamis 8 September, berlangsung, warnanya warna, kalau saya pink ya, mata kuliahnya tinjauan seni dan sastra, dia polanya offline gitu ya, di SB 102, jam 13.20 sampai 15.50. Lihat detail, oke, lihat detail, topiknya ini ada di mahasiswa. Nah, kemudian gimana sih saya mau bisa presensi? Saya kalau mau presensi, saya klik yang ini. Itu. Nanti tinggal di scan QR code-nya yang ada di kelasnya Pak Asep. Boleh Pak Asep share screen lagi? Saya tutup share screen yang ini biar Pak Asep bisa menampilkan lagi QR code-nya ya. Oke. Tadi saya sebagai Kenny Lauda Junior. QR code-nya Pak, presensi melalui barcode-nya di ini. Klik. Saya akan scan. Oke, selesai. Coba tutup Pak. Tutup. Di refresh Pak. Di refresh. Nah, udah Pak ya, H ya. Kenny Lauda Junior, dia statusnya hadir. Tadi saya presensinya menggunakan QR code Pak. Nah, itu yang tampilan di mahasiswa ya Bapak Ibu. Sampai di sini boleh Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih terkendala tadi? Nah, kenapa kita pakai QR code Bapak Ibu? Biar nggak repot lagi nanti klik-kliknya sebenarnya. Kalau mau kita sambil kenalan sama mahasiswa kan di awal itu ya kita panggil aja namanya Ian Kristi, misalnya Kenny, nanti tinggal kita klik status hadirnya gitu ya. Selamat siang. Yang Pak. Saya mau bertanya, itu saya dari Kaprodi Musik. Itu kan saya sebelumnya pernah mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Terus saya memakai Cloud. Ada praktek, ada teori kan, cara pengaturan ini ya. Ada Google Classroom sama Cloud-nya yang untuk apa? Untuk presensinya gitu kan. Ada bermasalah nggak? Maksudnya kan sama dengan fakultas yang lain, misalnya dengan Unpas. Jadi saya mau bertanya, apakah ada bermasalah gitu? Atau sama? Pokoknya teori. Ya. Kenapa? Ya untuk model pembelajarannya ada teori, maksudnya ada praktek Pak ya? Iya. Kalau di IKJ kan ada ini ya, Google Classroom, sehingga ditugaskan terus langsung copy paste yang udah ditugaskan, misalnya contoh ada mayor misalnya piano gitu, mayor 4 misalnya, terus ada ditugaskan ada bahan praktek gitu, misalnya sonata misalnya, terus langsung ditugaskan ke mahasiswa, terus langsung di copy di linknya gitu, langsung kan ke link ke ini ke via cloud-nya gitu, supaya bisa masuk untuk terdaftar lah istilahnya, secara absensinya seperti itu. Oke, berarti terkait ini Pak ya, tadi kan bahan ajar itu ada materi, kemudian bisa juga Pak kalau misalnya mau upload tugas gitu Pak, itu ada pilihan tadi Pak pas kita mau buat bahan ajar. Jadi bisa kita upload materi, kita bisa buat kuis,
Nah, itu nanti di kuis mahasiswa harus jawab, termasuk nanti kalau ada tugas mahasiswa harus upload. Jadi nanti Pak Unung bisa gunakan pola yang tadi, Pak. Itu bermasalah nggak? Maksudnya sama dengan, maksudnya itu akan di IKJ mempergunakan. Mungkin saya bantu Pak, saya bantu pertanyaan Pak Unung ini, permisi Pak Tirta. Ya, Pak. Jadi ini Pak Unung tuh masalahnya ketika login tadi pakai NIDN mungkin ya. Beliau itu masuk ke IKJ jadinya Pak, Sistem Akademik Institut Kesenian Jakarta gitu di situnya tuh. Oh, Nah, apakah tercampur yang pilih atau di IKJ-nya juga pakai sistem yang sama mungkin Pak? Mungkin enggak, Bapak pilih ini Pak, Bapak pilih universitasnya Pak. Oh ya Pak Unung pilih universitasnya berarti harusnya Pak ya. Ya, maksudnya kalau di AdLinks itu ya maksudnya saya sudah mengerjakan sudah tahu misalnya pihak cloud-nya gitu. Saya memberitahukan kalau saya sudah bisa soalnya sudah bisa misalnya sudah mengenal lah misalnya pihak cloud gitu. Mungkin baru login aman mungkin Pak. Tadi terkait yang Google Classroom Pak ya. Nah, kita nggak pakai Google Classroom Pak karena kita udah pakai AdLinks ini Pak. Kan Google Classroom itu sebenarnya LMS ya. Sama kayak kemarin kita pakai ECL, kita pakai Moodle, kita pakai Edmodo. Semua itu kan sebenarnya produk-produk dari Learning Management System. Nah, sekarang LMS kita pakai seragam di Unpas pakai AdLinks ini Pak. Jadi yang tadi fitur-fitur yang di Google Classroom sebenarnya udah ada Pak. Yang tadi misalnya untuk hasil prakteknya mereka harus upload Pak ya. Nah itu bisa Pak, bisa dilakukan di AdLinks ini juga. Itu mungkin bisa kita praktekkan Pak Asep ya. Di menu yang tadi Pak Asep kembali dulu. Tadi presensi udah bisa kita laksanakan. Kemudian terkait dengan tadi menu pembelajaran kita coba Pak. upload bahan ajar. Ya Bu. Coba Video mungkin bisa, video itu bisa ada. Bisa. Tadi ada video. Baik lagi. Nggak bisa kembali, apakah harus disimpan dulu, Pak Riko? Oh, nggak usah Pak, jangan disimpan. Bapak ke ruang kelas lagi aja Pak, atau ke beranda. Oke, Pak, klik lagi Pak, kita buat bahan lagi. Sesinya, ke sesi, ya, boleh Pak klik itu, bisa juga. Oh, atau tadi yang kata Pak Unung itu tugas Pak, masuknya ke tugas. Nah, ini jadi bisa juga kita tambahkan nanti tugas. Kita tambahkan tugas, kemudian dipilih Pak kelasnya yang mana tadi, ya. Pilih sesinya keberapa. Oke, langkah berikutnya. Oke, berkas, dokumen, gambar, video. Nah, di sini Pak bisa di-upload Pak nanti. Sebentar, ini untuk ininya, untuk apa? Untuk berkas tugasnya ya. Lanjut aja Pak. Oh, berarti sama ya Pak? Ya, bisa Pak, Pak Unung. Jadi model-model pembelajaran dengan apa materi, kuis, tugas maupun video conference sebenarnya sudah bisa.
Soalnya kan kalau Unpas kan lewat Edlink ya, soalnya kan kalau kalau di IKJ itu kan lewat ada Google Classroom. Google Classroom, iya. Ya. Seperti itu. Kita juga Tapi pernah Pak, sama misal ya. di FEB Ya. pernah pakai Google Classroom juga, macam-macam. Nah, sekarang itu 2022 diseragamkan Pak pakai Edlink. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan. Kita tadi sudah login, bisa. Kemudian kita isi RPS, kemudian RPS-nya tadi yang di SIM akademiknya sudah muncul deskripsinya di Edlinks. Dari Edlinks juga kita sudah tadi buat bahan ajar. Bahan ajarnya tadi ada materi, bisa juga tugas, kuis, maupun video conference. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau pakai video conference-nya, bisa diklik aja video conference. Misalnya, kalau daring atau hybrid. Kan sekarang mahasiswa itu memang boleh di kampus, tapi ada juga itu yang masih terkendala nggak bisa ke Bandung misalnya. Jadi kita bisa juga buat polanya ngajar di kelas, tapi buat juga video conference-nya itu bisa dengan bahannya yang video conference nanti. Nah, kemudian presensi sudah bisa kita lakukan juga. Nah, ketika sudah beres presensi, boleh Pak kita yang tadi Pak ya, evaluasi ya. Boleh diklik ya kelas yang tadi. Nggak perlu diselesaikan sebenarnya Pak. Ada di bawah ya, di halaman yang pertama itu loh Pak. Di halaman mata kuliahnya. Sebentar, saya klik dulu. Yang tadi kita lihat ada RPS itu loh Pak. Nah, ya di sini sesi pembelajaran Pak, klik ya. Nah, itu di bawah Pak. Di bawah ada rencana dan realisasi. Nah, mangga Pak diisi Pak. Misalnya tadi kan rencananya pengertian kreativitas dan pandangan tentang kreativitas. Nah, kemudian realisasinya seperti apa gitu ya? Apakah sama gitu kan? Ada tambahan atau ada yang belum tersampaikan, boleh diisi di sini Pak nanti Pak. Sama aja dulu sementara. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi satu siklus untuk pertemuannya sudah kita lakukan tadi, mulai dari RPS-nya, kemudian buat sesi kuliah ya atau pertemuan, kita sudah buat materi, lalu sampai ke evaluasi ya, rencana materi dan realisasi materinya. Mangga Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Kenapa? Ketika dosen itu absensi, itu akan terlihat dari mana ini? Oke. Apakah seperti mahasiswa harus barcode? Bentar. Absen untuk dosen, barcode sudah oke. Kalau untuk dosen, Bapak Ibu, itu nanti yang buat apa ngeset dia ada hadir apa enggak itu nanti oleh tim ya, tim dari fakultas ya. Jadi ketika ada pertemuannya, kemudian ada mahasiswa yang hadir gitu ya, ada bahannya, itu baru nanti sama tim DAMD atau tim fakultas akan mengeset kehadiran Bapak Ibu nanti. Seperti itu. Apa ada tutorial? Ada sih Pak tutorialnya. Jadi tutorial yang dari vendor sebenarnya banyak. Bapak Ibu bisa cek di YouTube ya, di channelnya Sevima itu Bapak Ibu bisa cari. Mungkin sebentar. Pak Asep bisa buka YouTube Pak.
buka YouTube-nya, bisa cari Joko Tingkir, Pak Asep. Enggak, buka YouTube-nya. Ini Pak Asep, apa? Sevima. Nanti diklik ketik Sevima, panduan dosen. Klik YouTube-nya, buka YouTube-nya Pak. Dibuka aja YouTube-nya Pak Asep. Nanti kita cari video, keyword-nya. Nah, kalau di sini masih diblokir YouTube-nya. Oh, nggak bisa. Pak Asep di mana? Di Widya Tama. Oh, nggak asik Pak ya. Di kita mah boleh Pak, bebas Pak. Sebentar Pak, sama saya aja Pak. Mana ya tadi? Browser. Sevima @link dosen. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau cari tutorial tentang @link untuk dosen, itu yang dari vendornya bisa cari aja di YouTube-nya, banyak banget sebenarnya. Misalnya ini mau kuis gitu kan, detail laporan kuis di @link. Nah ini bisa cari di sini. Nah untuk yang tadi loop sebenarnya Bapak Ibu bisa juga nanti kita kasih rekaman ininya ya, rekaman Zoom-nya nanti. Jadi kalau mau lengkap Bapak Ibu itu bisa lihat di sini sebenarnya. Sudah ada. Nah, kalau masih terkendala juga tadi misalnya di @link, saya kembalikan lagi ya ke Pak Asep ya, biar dari sisi dosen langsung. Pak Asep boleh share lagi. Pak Asep ini jadi Ade Bu ya dipanggilnya ya. Iya. Bapak Ibu nanti di @link itu ada, nah Pak Asep bisa klik Pak di foto Bapak tuh yang udah kece. Wah, di foto yang kanan Pak, foto profil Pak, foto profil bukan yang itu Pak, yang atas kanan, paling kanan, bukan Pak. Nah klik Pak, user guide. Nah yang user guide-nya Pak, yang user guide-nya tadi klik. Ada user guide, ada user guide, klik. Nah itu Pak, kalau misalnya mau baca-baca terkait dengan panduan-panduan di situ 20 ini ya, yang Siakat Club ini. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf, boleh tanya lagi? Boleh Bu. Ya. Masih ini gratis. Kan, masih gratis. Ini saya udah coba, ya saya bikin RPS-nya kan di Excel. Nah di situ itu ada upload ya. Upload itu saya coba upload, ternyata yang muncul error, gimana ya? Sebentar, uploadnya itu ada filenya Bu ya, ada tipe-tipe file yang bisa diupload ya. Sebentar. Ya. Saya takutnya salah ini ya, salah upload malah di @link atau di SIM akademik ya, di mana harusnya? Oh, di uploadnya di SIM akademiknya Ibu? Iya, saya upload di SIM akademik, di sini ada di aksi kan ya, di aksi, kemudian di sini ada upload RPS. Nah di situnya kan harus dalam bentuk Excel ya? Iya bisa Excel, bisa PDF Bu, bisa Word ya. Oh bisa juga Word. Oh, ya udah. Barusan saya ini dulu dirubah dulu ke Excel gitu. Excel, jadi iya ketika di upload malah jadi error gitu, 103 gagal katanya gitu di sininya. Tadi Pak Ade itu justru upload PDF Bu. Oh PDF ya. Bisa Oke juga deh. PDF. Ya, nanti saya coba lagi. Bang Bu.
Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Halo, Pak Tirta, boleh nanya? Ya, Pak. Ya, Halo, Pak maaf. Mas. Ini mah untuk lebih memantapkan lagi, hanya kalau bayangan sudah ada. Andaikan seperti Pak Tirta ngajar di Fakultas Teknik dan juga ngajar di Fakultas atau di PIS. Terus seperti saya dan di sini banyak rekan-rekan juga, ada Pak Aziz, ada Pak Darda. Nah, ngajar di 2 fakultas. Nabi, apakah harus bagaimana ini untuk masuk ke situs ini? Takutnya kalau disamakan ininya bentrok gitu, Pak. Ketika kita akan masuk ke fakultas FKIP katakan gitu, masuknya ke PIS gitu, atau ketika mau masuk ke PIS masuknya ke FKIP atau ke fakultas teknik. Nah, itu bagaimana solusinya agar bisa terpisah antar fakultas itu? Itu saja Pak Tirta, terima kasih. Oke. Pak, justru konsepnya disatukan, Pak. Jadi Bapak dengan satu akun Bapak bisa ngajar di semua fakultas yang ada di Unpas, Pak. Nah, kalau kemarin saya juga gitu, Pak, ngajar di Fakultas Hukum, saya dapat login lagi, Pak. Gitu. Saya dapat login lagi di teknik, saya ada lagi loginnya sebagai dosen. Nah, yang sekarang Pak enggak. Jadi Bapak cukup satu aja menggunakan NIDN tadi. Jika Bapak ngajar di FT, jika Bapak ngajar di FKIP, itu tetap pakai akun itu, Pak. Nanti di kelasnya akan muncul. Sebentar. Bapak pernah ngajar di fakultas apa aja, Pak? Di FKIP dan di PIS ini, Pak. Oke. Ya. Bapak kalau ada di FKIP atau PIS itu di semester kemarin harusnya kelihatan, Pak. Ini saya mau contohkan, Pak. Saya contohkan. Saya izin ya, Pak Asep. Saya mau share screen lagi. Oke. 4. Maaf Pak, apakah tidak dengan passwordnya aja yang dirubah gitu? Oh enggak Pak, justru satu akun Bapak bisa ngakses kelas-kelas Bapak di semua program studi sebenarnya. Di sini saya contohin Pak. Ini saya mau buka Edlink, saya home base-nya di dosen S1IF. Kemudian kalau saya buka Edlink, oke. Saya cek kelas saya ini yang sekarang Pak ya. Ini saya mau ubah Pak. Saya dulu pernah ngajar di Ganjil Pak ya. Nah ini kalau Bapak lihat data saya yang di IF dan di Fakultas Hukum udah ada di sini Pak. Jadi nggak nyasar Pak. Bapak justru lebih mudah, satu pintu Bapak bisa akses ke semua fakultas. Sudah jelas di sini namanya, misalnya nama mata kuliahnya kelas apa, kemudian program studi apa. Tuh. Jadi Bapak cukup pakai satu akun, nggak usah lagi ngapal-ngapalin password Pak untuk yang di masing-masing fakultasnya. Jadi udah seragam Pak. Iya, iya. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Nah yang perlu diketahui nanti Bapak Ibu yang sudah masuk ke Edlink yang sering banget kelupaan, saya juga jadi sering lupa itu misalnya, kok kelas saya belum ada, nah ininya dipilih dulu Bapak Ibu ya. Ininya dipilih dulu, kalau untuk minggu depan itu kita sudah masuk ke semester ganjil tahun akademik 2022-2023, jadi pilih yang ini. Wah ini Alhamdulillah cuma satu kelas ini. Belum ya? Belum. Kalau waktu Zoom masih enak. Ini kalau misalnya pindah ini repot. Kampus. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan Edlinks-nya? Oh ya, Bapak Ibu kalau nanti melakukan presensi sebenarnya bisa di Edlinks maupun bisa di Siakatnya. Kalau untuk QR code kita aktifkannya di Siakat tadi, ya. Kalau di Edlink itu dosen hanya cukup klik-klik aja gitu nanti. Nah ini tadi mungkin tambahan ada umum. Nah kalau kita umum Bapak Ibu
artinya kelas kita itu bisa dilihat oleh semua mahasiswa di semua perguruan tinggi yang pakai Adlinks. Nah, makanya kalau kita lihat di atas ini, ada pembelian kelas. Jadi sebenarnya ini ada peluang monetisasi, misalnya ada kelas-kelas yang memang banyak orang butuh, nah itu kita bisa buat di umum, kemudian kita bisa kasih harga. Ya, jadi siapapun nanti yang punya akses ke Adlink itu bisa beli ya, tanda kutip beli materi yang ada di kelas umum kita itu ya. Nah, kalau akademik ini yang memang resmi dari perkuliahan di fakultas gitu ya. Ada YouTuber mungkin di sini, Bu? Di FIS? Kalau di teknik ada Pak Sandika yang sudah 750.000. Oh, sayangnya nggak dimonetisasi oleh Unpas. Jadi saya sering banget ditanyain sama teman-teman dulu yang dari ITB, punya nomor Pak Sandika nggak? Ya saya kasih nomor Pak Sandika dan nomor rekening saya gitu. Manajer gitu. Fee broker. Bisa nanti kalau misalnya kayak Pak Sandika tuh bisa juga dibuatin kelas umumnya biar bisa dimonetisasi gitu. Mungkin di FIS juga bisa seperti itu. Itu bukannya harus MOU dulu sama saya terima? Bisa, memang. Maka Bapak Ibu ada lagi yang lain? Pak Tirta. Iya Pak. Ini saya coba buka yang RPS, tapi tahun kurikulumnya itu pilihannya paling akhir itu 221. Harusnya 222 atau gimana ya? Oh ya, itu nanti bisa ditanyakan di tim fakultas Pak. Sebenarnya yang terakhir itu 2021 Bu ya. Nah kemarin saat kita migrasi memang ada ada pola kurikulum yang bermasalah Pak. Itu nggak cuma di FIS tapi di seluruh Unpas gitu Pak. Ada pola-pola itu sehingga dibuat sama vendor itu kodenya ada yang 4 digit 2021, ada yang 3 digit 221. Nah, yang dipakai yang lengkap itu yang kodenya 221 Pak. Oh, jadi 221 itu dianggap untuk semester ke depan ya? Ganjil depan? Iya, betul Pak. Iya. Oh, saya kira jadi 222 soalnya itu ada 219, 218, 219, 220, 221, harusnya kan 2022 ya. Berarti mungkin 222. Ya itu karena kurikulum Pak. Jadi dia ngelistnya kode kurikulum yang ada semua di Unpas Pak sebenarnya Pak. Atau di FIS ya. Nah, makanya keluar semua gitu. Tapi yang untuk per prodi mungkin beda, tapi yang terakhir Pak Riku yang 2021 ya. 221 ya. 221 semua Pak. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu ngisi RPS-nya di kurikulum yang sebelumnya. Pas di Adlink kok nggak keluar. Nah, itu karena nama mata kuliahnya sama, tapi dia di kurikulumnya berbeda gitu Pak. Nah, itu takutnya. Yang sekarang ya, berarti udah aja di 221 ya? Iya Pak. Kemarin itu ditemukan juga di FH, kok saya udah upload RPS kok nggak muncul-muncul gitu ya. Bu, udah bener mata kuliahnya? Bener, tapi ternyata pakai kurikulum yang kodenya kode sebelumnya gitu Pak. Nah itu memang perlu Pak. Perlu diperhatikan. Ada lagi Pak? Ya sementara itu aja sih kebingungannya. Karena harusnya mungkin 222 ya. Tapi kalau 221 yang dipakai dan sepakat, ya udah. Saya berarti ngisi RPS di situ aja. Atau nuhun Pak Tita. Sama-sama Pak. Jadi yang tadi itu kode kurikulum Bapak Ibu ya, bukan periode akademik. Nah ini berita kampus masih kosong, sebenarnya bisa kita entry nanti. Silakan Bapak Ibu.
Mangga Bapak Ibu untuk materi sebenarnya terkait dengan simulasi perkuliahan tadi sudah ya. Terima kasih tadi Pak Asep Denny, Ade, sudah bantu mendemokan. Mungkin kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan nanti ke tim yang ada di fakultas, karena sebenarnya resource-nya untuk sistem akademik yang sekarang itu Bapak Ibu, akses yang ada di saya sebenarnya sama dengan akses yang ada di teman-teman fakultas jadi sebenarnya. Tuh. Dan saya rasa secara kapasitas juga untuk ini sama ya, sudah dipahami juga oleh teman-teman di fakultas sebenarnya gitu. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Regina. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Tirta atas penjelasannya. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada hal yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut atau kita cukupkan saja sampai di sini? Oke, baik kalau gitu. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti ditemukan di lapangan hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami. Silahkan hubungi, bisa melalui helpdesk yang ada di kalau bantuan chat belum bisa ya? Di Adlink bisa. Di Adlink. Oh, oke. Di Adlink berarti ada bantuan chat. Silahkan untuk dihubungi jika memang perlu, atau misalnya jika kita bisa membantu di tim fakultas juga bisa. Itu saja Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Mungkin dari Pak Wadek 2, apakah ada informasi atau tidak? Sejauh ini nggak ada, Bu Regin. Tidak ada. Oke, baik Bapak. Ibu Seni, kita cukupkan saja, Bu Dekan. Baik, mungkin Ibu Seni sedang sholat ya. Bapak Ibu, nanti perkuliahan dimulai di tanggal 12 September. Itu untuk mahasiswa lama ya, angkatan 2001 sampai dengan ke atas. Untuk mahasiswa baru itu dimulai di Oktober tanggal 10. Ya, tanggal 10. Jadi nanti perwalian itu akan ditutup tanggal 10 dan nanti akan di-generate semua di tanggal 11. Insya Allah tanggal 12 sudah siap untuk ada mahasiswanya ya. Jadi untuk sekarang boleh Bapak Ibu mengisi RPS. Nanti minta tolong ke Bapak Kaprodi untuk minta itunya ya, hak akses untuk dosen mengisi RPS untuk kelas-kelas tim teaching. Ya. Terima kasih banyak. Oh ya, pengisian materi sudah bisa dari sekarang untuk mengisi di Adlink. Ya. Untuk itu kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Semoga mendapat rahmat dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala keluangan waktunya untuk bisa menyempatkan di dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. Bapak Ibu.